Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Kita sampai di bab mengangkat kedua tangan ketika takbir pertama, disertai dengan doa al-iftitah. Dari Ibnu Umar, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hadwa mankibai. Adalah Rasulullah mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahunya, kedua bahunya, mankibai. Apabila beliau memulai sholat, dan apabila beliau takbir untuk ruku, dan apabila beliau mengangkat kepala dari ruku, mengangkat keduanya seperti itu juga. Dan beliau berkata, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dan beliau tidak melakukan itu di saat sujud. Itu terjemahan hadisnya. Kesimpulan mengangkat tangan dalam sholat, hukumnya sunnah. Di dalam kitab Safinatun Najah disebutkan yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi'. Disunnahkan mengangkat tangan, maknanya Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, mengangkat tangan. Disunnahkan mengangkat kedua tangan di dalam sholat di 4 tempat. 4 tempat. Kalau lebih dari ini makruh, ya. Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram sunnah angkat tangan Allahu Akbar. Yang kedua, inda ruku, ketika mau hendak ruku, kita mau ruku Allahu Akbar. 2. Yang ketiga, indal i'tidal, bangkit dari ruku, posisi i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Sampai di sini sunnah nih 3. Dan yang terakhir, indal qiyami min tasyahudil awal, ketika bangkit dari tasyahud pertama, gitu. Jadi kalau kita sholat zuhur misalnya 4 rakaat, di rakaat kedua kita bangkit, tidak perlu lagi angkat tangan, karena bukan tempat sunnah. Sunnahnya, mohon maaf, di rakaat pertama, ya. Di rakaat pertama kita bangkit, tidak perlu angkat tangan lagi. Bangkit dari sujud, posisi mau berdiri, karena sunnahnya itu tidak ada di situ. Sunnah mengangkat tangan tidak ada di situ. Adanya di mana? Di tasyahud tadi. Tasyahud awal kita bangkit, baru angkat tangan, begitu. Dan yang pertama tadi takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku, posisi i'tidal, itu angkat tangan. Dan tasyahud, bangkit dari tasyahud awal, itu sunnahnya. Yusannu raf'ul yadain fi arba'ati mawadhi' inda takbiratul ihram wa inda ruku wa inda al-i'tidal wa inda al-qiyami min at-tasyahhudil awwali. Caranya, tadi Nabi diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar, Nabi ketika angkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Nah, para fuqaha menjelaskan secara
detail. Posisinya itu kalau jari jempol di bawah telinga, otomatis dia sejajar tuh, dikira-kirakan tuh di bawah telinga. Nah, Allahu Akbar, itu sudah dapat sunnahnya. Kemudian jari-jarinya jangan dirapatkan kayak begini, ya, tidak boleh dirapatkan seperti ini, tidak boleh direnggangkan terlalu lebar, tapi tawassut, sedang saja. Nah, Allahu Akbar. Ini simbol kita sedang menghadap kepada Allah. Selain Allah di belakang. Makanya bukan begini, Allahu Akbar. Simbolnya kita menghadap kepada Allah, semuanya tertuju kepada Allah, yang lainnya di belakang. Selain Allah itu posisinya di belakang. Semua urusan akhirat di depan, urusan dunia di belakang. Kayak simbolnya begitu, ya. Allahu Akbar, kita lafazkan Allah Maha Besar. Kita lagi menghadap kepada Allah dengan seluruh anggota tubuh kita, termasuk kedua telapak tangan kita. Imam Ghazali mengajarkan doa atau para ulama-ulama salaf minal asfiya, ya, mereka membaca doa, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Wahai Tuhanku, Allah, Engkau tujuanku, anta maksudi, waridhaka matlubi, dan ridhomu itu yang dicari. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, berikanlah padaku cinta kepadamu dan mengenal dirimu. Nah, itu Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Beliau mengajarkan juga sebelum takbir kita baca surat An-Nas untuk menghilangkan was-was. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setelah itu lafaz niat. Niat baru digandengkan yajibu qarnu niyati bitakbir. Melafazkan niat hadir di hati, itu niat wajib menggandengkan niat dengan takbiratul ihram. Wajib sampai kita meletakkan tangan, ya. Nah, itu ada di kitab Bidayatul Hidayah. Al-Habib Alwi bin Toha Al-Haddad, Mufti Johor, Malaysia, beliau menulis kitab tuh tentang manaqib Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya, kitab Al-Mas judulnya. Beliau mengatakan man qara'a bidayah, maksudnya Bidayatul Hidayah, man qara'a Bidayatul Hidayah ruzikal hidayah. Siapa yang membaca kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali, Allah berikan rezeki petunjuk kepadanya. Wa man qara'a al-ihya kharaja min dairatis syaqa. Siapa yang membaca kitab Ihya, dia keluar dari wilayah orang-orang celaka. Wa man ahabbal Ghazali wa kutubahu ahabbahullah. Siapa yang mencintai Imam Ghazali dan seluruh kitab-kitabnya, pasti Allah akan cinta kepadanya. Wa hubbul Ghazali wasilah ilallah. Cinta kepada Imam Ghazali itu perantara yang menyampaikan seorang hamba bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan hal yang aneh, sebab Imam Ghazali seorang soleh, seorang wali bin aulia. Kita diperintahkan mencintai mereka, para aulia, para solihin. Baik. Jadi caranya begitu, tidak terlalu direnggangkan, tidak terlalu dirapatkan, sedang saja. Nanti ini diperkirakan di bawah kuping jempol kita. Nah, ini khusus laki-laki, kalau perempuan punya berbeda lagi, ya. Ada caranya perempuan. Nah,
Setelah itu diletakkan. Nah, di sini dikatakan dalam hadis An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala kana an-nas yu'maruna ay yada'a ar-rajulu al-yada yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Ya, pindah ke bab yang baru namanya babu wad'il yadi yumna 'ala al-yusra, bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Dari Sahal bin Sa'ad bahwa diperintahkan sahabat untuk mereka yang laki-laki meletakkan tangan kanan di atas dhira'ih, lengan tangannya yang kiri dalam salat. Memang ini ada beberapa cara ya. Beberapa cara, tapi dari guru-guru yang biasa kami ngambil ilmu dari mereka, nah, caranya itu kita menggenggam pergelangan tangan, dan ini juga ada riwayatnya, ya, riwayatnya ada. Pergelangan tangan kita genggam, kemudian dua jari begini, dan posisinya dalam mazhab Syafi'i, posisinya itu seluruhnya di tengah. Kalau mazhab Syafi'i itu di bawah dada, di atas pusar. Nanti kita letakkan posisinya pas di tengah juga, antara pusar dan dada. Dan dua jari ini posisinya persis di hati. Dan ini simbol dari nama Allah dari kita nih. Kayaknya dua jarinya begini. Kau letakkan di tengah, dua jarinya ini persis di bagian hati. Nah, ini yang diajarkan oleh para masyayikh, ya. Dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzhabil Arba', di antara 4 mazhab caranya berbeda. Mazhab Syafi'i di bawah dada, di atas pusar. Ya, itu ada riwayat, ya. Riwayat dari Sayyiduna Ibnu Umar juga dinukil oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya, yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah, yang mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahu yumna ala yadihi yusra. Nabi ketika sholat meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Dalam riwayat yang lain menggenggam atau pergelangan tangannya. Wa yashuddu bainahuma ala sadrihi, dan beliau menggenggam tangan kedua tersebut, ya, di atas. Ya, ini lafaz ala sadrihi diartikan oleh Syekh Albani di atas dada. Makanya kita lihat ada yang begini nih. Itu fatwa terbaru dari ulama namanya Syekh Albani, ulama saudara kita, ya, yang ikut mazhab, mengatasnamakan mazhab salaf, ya. Di atas, di kitab Sifatu Sholatin Nabi, karena memahami kata Allah hanya sebatas kata di atas, tapi dikoreksi oleh ulama Al-Habib Hasan bin Ali As-Saghaf yang ada di Jordan. Beliau mengoreksi itu, karena itu kan diklaim cara sholatnya Nabi, kitabnya itu Sifatu Sholatin Nabi. Di antaranya dikatakan sifat di situ kaifiyah, cara, ya. Dibuat bab khusus bahwa Nabi ketika sholat meletakkan tangan di atas dada, ala sadr. Dikoreksi oleh Habib Hasan bin Ali. Judul kitabnya Sahihu Sifati Sholatin Nabi, yang benar dari cara sholatnya Nabi, nama kitabnya. Dikoreksi, bukan di atas dada, tapi di bawah dada. Sebab Ibnu Qayyim yang lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, beliau sangat marah kalau ada orang sholat meletakkan tangannya di dada. Beliau mengatakan itu gak ada agwalnya ulama, kata beliau. Bisa dilihat pendapat beliau. Nah, Imam Nawawi memberikan keterangan, yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, di dalam kitab Ibanatul Ahkam, ya. Kitab Ibanatul Ahkam ini kitab karangan ayahanda dari Sayyid Muhammad
bin Alwi al-Maliki, Said Alwi al-Maliki dan Syekh Sulaiman An-Nuri kalau tidak salah. Ya, Syekh Sulaiman ya. Menerangkan kitab Bulughul Maram, kumpulan-kumpulan hadis yang membahas tentang hukum. Ya, diterangkan di situ, dinukil pendapatnya Imam Nawawi. Nah, kitab Bulughul Maram ini banyak mendapatkan penjelasan dari para ulama. Bahkan ada ulama Indonesia asal Bekasi, beliau memberikan komentar Bulughul Maram dan termasuk kitab terbaik yang menjelaskan kitab Bulughul Maram, 4 jilid, karangan namanya Kiai Haji Muhammad Muhajir. Ya, Amsar, asal Bekasi, salah satu murid juga dari Syekh Yakin Utadani, dan juga murid dari Habib Ali Kuitang dan para ulama-ulama yang ada di Jakarta dan sekitarnya di zamannya. Beliau punya kitab bagus mensyarahi Bulughul Maram, judulnya Misbahuz Zulam Syarh Bulughil Maram. Di situ juga ada keterangan dari para ulama, di antaranya Imam Nawawi mengatakan maksud dari ala sadri, Nabi meletakkan tangan di atas dada, bukan ala maknanya di atas, tapi maknanya adalah di bawah. Karena kata ala itu maknanya sangat banyak. Sehingga Imam Nawawi mengatakan artinya itu adalah apa? Tahta sadri fauqa surah. Di bawah dada, di atas pusar. Nah, di bawah dada, di atas pusar. Itu keterangan dari Al-Imam Nawawi. Dan ulama-ulama bersepakat 3 madhab, bahkan 4 madhab. Bukan 3 lagi, 4 madhab. Cuma bedanya yang 3 mengatakan sunnah meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusar, atau ini di kitab Fiqih 4 madhab, atau di bawah pusar. Jadi ada riwayat yang disepakati di bawah dada, di atas pusar, atau yang di bawah pusar. Itu kesepakatan 4 madhab. Mazhab Syafi'i mengambil pendapat yang di bawah dada, di atas pusar. Mazhab Maliki mengambil 2 riwayat, 2 pendapat. Pendapat pertama sama seperti mazhab Syafi'i, di bawah dada, di atas pusar. Riwayat yang kedua menggulurkan tangan, gitu, tanpa menggenggam. Adapun mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, pendapat mereka di bawah pusar, sebab mereka memiliki riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali mengatakan, inna minas sunnati fi sholati wad'ul aqaf 'alal aqaf tahta surah. Sayyidina Ali mengatakan, ya, sesungguhnya dari sunnah di dalam sholat meletakkan tangan di atas tangan di bawah pusar. Itu yang dijadikan hukum oleh ulama-ulama mazhab Hanafi dan Hambali. Terus mazhab Syafi'i kok tidak mengambil riwayat ini? Begitu juga mazhab Maliki. Menurut ulama-ulama hadis di kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, mereka menganggap riwayat itu lemah, makanya tidak dijadikan hukum. Tapi menurut mazhab Hanafi dan Hambali, itu riwayat yang kuat, bisa dijadikan hukum. Sehingga boleh saja kita memilih. Kadang-kadang di bawah pusar juga boleh, di atas pusar, di bawah dada juga boleh. Hukumnya sunnah. Adapun yang di atas dada, fatwa terbaru dari Syekh Albani. Ada juga yang samping tuh, ada ke samping, ya. Kalau pendekatan sejarah historis, biasanya itu sholatnya Nabi ketika sedang keluar kota, sedang safar, terutama ketika sedang perjalanan jihad fisabilillah. Nah, senjata mereka biasa di situ, samping. Jadi, ya, sambil apa? Siaga dengan senjata, ya. Sehingga sebagian melihat itu sebagai tata cara sholat, mengamalkan kembalinya ke kampung halaman mereka.
Tapi masih dikatakan boleh-boleh saja. Yang penting kan dia di bawah dada, di atas pusar, ya. Dan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Baik. Kemudian dilanjutkan hadis bab ma yaqul ba'da takbir, bab apa yang dibaca sesudah takbir. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna salat bihamdi lillahi rabbil alamin. Dari Sayyidina Anas mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nah mereka jika memulai salat membaca alhamdulillahi rabbil alamin, suratul Fatihah. Nah, riwayat ini tanpa baca bismillah. Tanpa baca bismillah. Ini menjadi hukum dari mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak membaca basmalah di surat Fatihah. Mereka menganggap bahwa basmalah itu bukan bagian dari surat Fatihah. Mazhab Maliki. Dalilnya salah satunya ini sebagai dalil. Ya. Adapun mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mereka menyatakan hukumnya dibaca tapi secara sir, tidak jahar, tidak dikeraskan suara. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, wajib nggak baca nggak sah. Dalilnya juga ada, masing-masing punya dalil. Mazhab Syafi'i punya dalil, diantaranya riwayat Anas bin Malik mengatakan Nabi ketika membaca surat Fatihah, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ila akhir. Kemudian ada dalil secara apa? Secara amalia sahabat. Para sahabat biasanya mereka menulis ayat Al-Quran. Di antaranya mereka menulis surat Fatihah, pasti di atas surat Fatihah ada basmalah. Sehingga itu menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i. Nah, orang pertama yang disepakati menurut mufassirun yang membaca Bismillahirrahmanirrahim itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu termaktub di surat An-Naml, ya. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu dari Nabi Sulaiman dan surat isinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Nabi Sulaiman pertama kali mempopulerkan bacaan basmalah. Baik. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan membaca basmalah itu terdiri itu ada 19 huruf. Siapa yang rutin membaca basmalah maka dia akan dijaga dari 19 malaikat Zabaniyah yang ada di neraka. Satu huruf melindungi dari satu malaikat tersebut. Jadi semuanya ada 19. Wa kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap amalan yang baik tidak diawali dengan basmalah maka terputus. Keberkahannya terputus. Pahala sempurnanya terputus. Nah, hukum basmalah sesuai dengan keadaan. Bisa jadi wajib baca basmalah ketika sedang sholat membaca surat Fatihah, wajib baca basmalah. Bisa sunnah, semua amalan-amalan yang baik yang dianggap terhormat dalam syariat kita baca basmalah, hukumnya sunnah. Membaca basmalah bisa hukumnya mubah, memindahkan satu benda dari satu tempat ke tempat lain. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu mubah. Membaca basmalah bisa makruh ketika melakukan amalia makruh. Kalau ada yang berpendapat rokok itu makruh, kemudian dia isap Bismillahirrahmanirrahim, bismillahnya makruh. Kalau yang berpendapat rokok itu haram, baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti jadi haram bismillahnya. Nah, baca basmalah menjadi haram ketika melakukan perbuatan haram. Dia baca basmalah, maka hukum membaca basmalah haram. Dan ulama mengatakan dosa membaca basmalah lebih besar dari maksiatnya.
karena dia sedang mempermainkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika bermaksiat. Baik. Ya, ini tentang bacaan basmalah. Hadis yang berikutnya dari Abi Hurairah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaskutu baina takbir wa bainal qiraa'ah iskatah faqultu bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka baina takbir wal qiraa'ah ma taqul qala aqul Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas Allahumma ksil khataya bil ma'i wa thalji wal bar. Hadis dari Abi Hurairah mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diam sesaat di antara takbir dan membaca ayat Al-Qur'an, surat Fatihah, dengan ada jedah waktu diam. Maka saya berkata, demi ayah dan ibuku wahai Rasul, diamnya engkau di antara takbir dan bacaan, apa yang kau baca? Jadi ada sunnah, ya, sunnah lagi nih. Diam sesaat, gak boleh wasal, gak boleh nyambung. Status hukumnya sunnah, ya. Itu ada 6 tempat. Di dalam kitab Safinatun Najah itu diterangkan tuh, saktatus sholati sittatun. Diam dalam solat ada 6. Yang pertama, 6. Baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Di antara membaca takbir kemudian dengan doa iftitah. Itu selesai baca takbir, Allahu Akbar, jangan langsung baca doa iftitah. Sunnahnya diam sesaat, namanya saktah, ya. Dalam ilmu tajwid juga ada itu bab saktah, ya. Kita disuruh berhenti di satu tempat khusus, ya, untuk menahan nafas sesaat, diam, kemudian lanjut baca. Itu dalam ilmu tajwid. Nah, di dalam sholat juga ada saktah. Sunnah yang pertama antara selesai takbiratul ihram dengan doa al-iftitah, Allahu Akbar, diam, baru baca Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira, Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira, Allahu Akbar kabira, Allah kita subhanallah buka tahu wasilah, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang muslim. Nah, doa al-iftitah. Jadi selesai takbir, diam sesaat, baru lanjut baca doa iftitah. Itu yang pertama sunnah. Yang kedua, baina doa al-iftitah wa ta'awuz. Selesai baca doa iftitah, diam sesaat. Tadi akhirnya bahwa ana minal muslimin, diam sesaat, kemudian lanjut baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena di mazhab Syafi'i sunnah juga baca auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dibaca sir. Nanti basmalah kalau di sholat jahar dibaca keras. Itu yang kedua. Yang ketiga, baina akhiri suratul Fatihah wa amin, di antara akhir surat Fatihah dengan lafaz amin. Jadi selesai membaca waladdallin, diam dulu, amin, jangan sambung waladdallin, makruh, saktah di situ, diam. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, baina amin wa surah, di antara amin ke surat berikut itu juga ada saktah, ya. Baik, dilafadzkan amin, diam, lanjut lagi bismillahirrahmanirrahim, ya. Alam tara al-rabbuka misalnya, ya. Itu. Yang kelima, ada kurang satu itu, saktatus sholati
Saktatul sholati sittatun baina takbiratul ihram wa du'aul iftitah wa baina du'a iftitah wa ta'awuz wa baina ta'awuz wal basmalah. Tadi antara ta'awuz dan basmalah tadi saya sebut. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam juga sesaat, baru bismillahirrahmanirrahim. Baru yang keempat, baina akhir suratul Fatihah wa amin, di antara akhir surat Fatihah dan amin tadi. Yang kelima, baina amin wa surah, antara amin dengan surah, di antara itu diam sesaat. Amin, bacanya panjang. Amin. Amin artinya ya Allah terima doaku, istajib. Dan yang terakhir, baina surati war ruku, di antara surat dan hendak mau ruku, berarti akhir surat ya. Itu harus saktah ya, sunnah, diam sesaat kemudian ruku. Kita baca misalnya Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad atau kufuwan ahad. Nah, diam sesaat baru yang langsung ya, lam yakul ladina ya, lam yakul kufuwan ahad, Allahu akbar. Ada saktah, hukumnya sunnah di 6 tempat.